Jadi dari mulai perhitungan jam 3 sekarang sampai dengan nanti menjelang maghrib. Namanya hasil karena memang kita operasi menggunakan biaya dari APBD. Ya, terkait dengan banyaknya aduan masyarakat, keluhan dalam bentuk gangguan ketertiban, kenyamanan di tengah masyarakat dalam bentuk pelanggaran ketertiban umum. Mereka merasa terganggu dengan keberadaan dari manusia silver yang meminta-minta di jalan. Kemudian juga ondel-ondel yang beroperasional menjadi alat untuk mengamen. Jadi kemudian tindak lanjut dari itu sebetulnya memang secara sporadis kita sudah laksanakan ketika ada pengaduan di titik yang mana kita akan dorong petugas terdekat untuk menindaklanjuti. Namun demikian berdasarkan pertimbangan kondisi diperlukan operasi yang lebih bersifat skala besar yang namanya operasi Asah Asih Praja, dengan harapan dilakukan secara serentak memberikan pesan kepada warga masyarakat DKI Jakarta bahwa kegiatan operasional dengan meminta-minta di jalan dalam bentuk mengemis, mengamen yang bisa membahayakan diri sendiri dan juga bisa membahayakan warga masyarakat itu sendiri. Dalam arti kata Pak, manusia silver sendiri dan ondel-ondel yang berkeliling secara mengamen ini dilarang atau gimana nih Pak? Ya, berdasarkan Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, kegiatan meminta-minta di jalanan memang sudah dilarang. Dan itu memang kita sudah sama-sama tahu. Sehingga kalau kemudian ada pelanggaran terhadap Perda ini juga kita akan lakukan penegakan hukumnya. Tindakannya nanti seperti apa nih Pak untuk para pelanggar ini Pak? Ya, tadi kita lakukan penjangkauan manakala mereka ditemukan di beberapa titik sarana umum, baik itu di lampu merah, di jalanan, dan sarana umum yang lainnya. Kita akan lakukan penjangkauan dalam bentuk pengamanan kepada mereka untuk kemudian
kita tampung di Gor Ciracas untuk selanjutnya dilakukan pembinaan. Sebelumnya nanti akan tetap dilakukan rapid test untuk menghindari, karena memang saat ini kondisinya masih pandemi. Pak, ini kan dibagi per wilayah kecamatan. Untuk target operasi pelanggaran sendiri minimal berapa pelanggar Pak untuk hari ini? Ya, karena memang jangkauan wilayah Jakarta Timur agak cukup luas, sehingga untuk bisa menjangkau secara keseluruhan kita lakukan dengan pembagian zona yang tadi, zona utara, zona tengah, dan zona selatan. Ada 3 kecamatan sampai dengan 4 kecamatan. Nah, kemudian kita mengharapkan bahwa minimal kita memberikan target supaya di sarana umum itu memang tidak ada lagi. Pak, Kemudian tadi kan Bapak berpesan bahwa mereka yang di jalan manusia silver itu adalah pelanggar peraturan, bukan pelaku kejahatan, sehingga jangan sampai bisa kalau udah lari. Mungkin itu bisa dijelaskan atau dijelaskan lagi. Iya, saya kira juga memang kadangkala mereka kan karena takut dengan petugas akhirnya tidak kontrol untuk memperhatikan keselamatan. Dia main lari saja. Kita mengkhawatirkan karena lalu lintas Jakarta memang trafiknya juga cukup tinggi, takutnya nanti tertabrak dan sebagainya. Kita tidak mengharapkan itu, baik korban dari warga masyarakat selaku pelanggar maupun juga petugas kita tidak menginginkan ada insiden apapun. Pak, untuk di Gor Ciracas sendiri sudah adakah pelanggar yang ditampung di sana? Sudah, untuk posisinya kami belum tahu persis, tetapi memang kegiatan penertiban itu sebetulnya rutin. Hanya saja kita akan formalkan di dalam bentuk operasi secara skala besar. Kemudian Pak, adakah pelanggar yang dinyatakan reaktif? Sementara ini kita belum update datanya. Untuk operasi pada saat ini, ketika hasil dari penjangkauan ini akan kita lakukan prosedur protokol kesehatan dalam bentuk pemeriksaan rapid test antigen. Oke Pak, untuk penjemputan keluarganya sendiri Pak seperti apa Pak di Gor Ciracas? Saya kira untuk mekanisme pada saat nanti sudah hasil penjangkauan ini menjadi ranahnya dari Sudin Sosial. Biasanya ketika si pelanggar ini merupakan warga masyarakat DKI yang berdomisili dan beridentitas KTP ataupun kartu keluarga DKI, ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh untuk bisa menjemput mereka kembali ke rumahnya. Pak, soal ondel-ondel merupakan bagian dari simbol budaya Betawi, dan tadi katanya Bapak sudah berkoordinasi dengan pihak kebudayaan Betawi, itu mungkin bisa dijelaskan. Ya, terkait dengan hal tersebut kita sudah beberapa kali berkoordinasi melalui Pak Kasat tingkat provinsi dengan mengundang beberapa pemerhati dan juga pelaku budaya Betawi. Mereka juga sudah merasa risih melihat kondisi ondel-ondel ini yang memang tidak semestinya dipergunakan untuk melakukan kegiatan mengamen. Terus Pak, mungkin bisa disebutin terkait pelaku budaya Betawi itu yang dipanggil, maksudnya yang bertemu dengan Kasat tingkat provinsi? Ya, di situ ada perwakilan dari Bamus Betawi dan juga ormas-ormas yang kita ajak berdiskusi, termasuk juga budaya Betawi. Kita meminta masukannya untuk bagaimana memberikan solusi, dan mereka menyetujui bahwa perlu dilakukan penertiban. Kalau salah satu budayawan Betawi itu boleh tahu siapa Pak? Saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.